Mulai Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini kita melaksanakan kuliah fikih menakahan. Baik, materi yang pertama yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Yasir Arafat, Oli, Abu Selikraf, Ahmad Aksa Al-Amin, Abu Diansyah dan satu dosen. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Abang Abu Herdiansah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mempersingkat waktu karena tadi bagi dua, saya mungkin persingkat aja pembahasannya. Pembahasan tentang batas usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang diubah atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Batasan usia itu sangat mempengaruhi dalam pernikahan. Mungkin karena kita sudah sekarang ini berada di zaman yang modern, zaman yang milenial atau zaman di mana semua serba gampang lah di ini. Makanya undang-undang akhirnya memperubah batas waktu, batas umur dalam pernikahan. Yang sebelumnya kan kalau kita zaman-zaman Bapak Ibu kita, pernikahan itu bebas, mau di usia 16, mau di usia 15, mungkin ada yang lebih muda gitu kan. Jadi kenapa diubah itu? Umur laki-laki atau cowoknya itu di umur 19. Karena di umur 19 itu umur di mana laki-laki sudah dalam tahap pendewasaan dan sudah mulai balik. Jadi ya laki-laki di umur 19 itu kenapa sudah boleh menikah, yaitu karena dia sudah bisa bahasanya berpikir sendiri dan mulai dewasa. Dan sedangkan perempuan kalau di dalam undang-undang ini itu di umur 16. Karena kalau dalam kita pandang dalam hal biologis, perempuan itu baliknya dia lebih cepat daripada laki-laki. Kenapa di umur 16? Mungkin perempuan itu sudah balik dalam usia mungkin 15 atau mungkin 14 gitu. Kalau laki-laki pasti di umur berapa kira-kira balik, nanti yang baru merasakan mimpi basah. Yang penting perempuan itu pasti lebih cepat daripada laki-laki dalam hal balik. Kenapa makanya ditetapkan umur laki-laki itu 19? Karena semoga dengan mereka menikah di umur 9 misalnya, jadi sang laki dapat berpikir secara rasional dan berpikir lebih dewasa, bahwasanya ibarat dia punya tanggung jawab atas keluarganya dan atas istrinya. Efektif dalam perubahan undang-undang ini sendiri mungkin terbilang efektif karena ya itu tadi, kalau misalnya sama-sama di umur muda dan sama-sama di umur belum balik menikah, itu pikirannya kan masih belum sedewasa ketika mereka sudah balik, dan apalagi mereka sudah memiliki tanggung jawab kalau mereka sudah nikah gitu kan. Baru di umur yang masih belum balik, pasti mereka tuh ya
sorry to say pasti mereka berpikiran belum dewasa dan masih bocah lah bahasanya gitu. Jadi menurut saya ini sangat efektif undang-undang ini dirubah ketika batas usia tersebut. Jadi sangat efektif banget lah perubahan undang-undang tersebut. Mungkin bagi kita nanti itu sangat efektif, apalagi karena emang laki-laki sekarang itu kan, apalagi di masih SMA aja sudah ada yang bekerja gitu kan, ada yang sudah kerja, sudah apa. Itu makanya umur 19 tahun itu lulus SMA belum 19 tahun ya lulus SMA lah hitungannya. Nah, makanya sudah bisa menafkahi istrinya kalau sudah menikah. Mungkin pemaparan materi dari saya sekian. Saya lanjutkan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Bang Abu Ardiansyah. Kita ke materi yang kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Saudara Abid Ikram. Kepada Saudara Ikram, dipersilakan. Sudah mau Lanjut aja. Baik, terima kasih moderator. Kesimpulannya perubahan batas usia perkawinan yang usai ditetapkan pemerintah melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal tersebut didasarkan atas hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2017 yang dimana memaklumatkan jika antara laki-laki dengan perempuan tidak wajar mengingat setiap makhluk yang harusnya memiliki hak konstitusional yang diakui oleh negara tanpa melihat jenis kelamin. Jika iya, maka pembedaan tersebut telah dikatakan diskriminasi. Atas latar belakang tersebut, maka pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah batas minimal usia atau perkawinan terhadap calon pengantin pria dan wanita ialah 19 tahun sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1944 mengatur batasan umur usia minimal pasang calon yang ingin berkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan 16 tahun. Sekian dari saya. Siapa lagi nih? Langsung tanya jawab, Kak. Tes. Apakah pernikahan dini merupakan masalah sosial? Kan bahaya itu pernikahan dini, karena bisa berdampak pada masalah sosial seperti masalah perekonomian yang menyebabkan tidak harmonisan dalam keluarga. Jadi apa masalahnya kalau misalnya begini? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Saddam Hussein. Masalah pengecualian ya, batas umur gitu kan, nikah tapi ada pengecualiannya. Untuk sekarang kantor urusan agama KUA
tidak bisa mentoleransikan apabila umur itu belum sampai pada umur batas pernikahan. Nah, apabila cuma beda sebulan atau beda 2 bulan, beda berapa bulan, mau dia umur 18 nih, tapi dia selisihnya tinggal 2 bulan atau sebulan, maka mau daftar nikah. Nah, karena di situ usianya belum cukup, maka belum diperbolehkan sampai dia masuk dalam usianya yang ke 19 tahun. Nah, kalau misalnya masih betul-betul masih pengen nikah walaupun umurnya 18 tahun berapa bulan, maka tetap larinya harus ke pengadilan agama minta surat dispensasi nikah. Karena di situ umurnya belum cukup. KUA bisa menyetujui kalau usianya sudah sampai di usia pernikahan. Kalau belum, berarti harus lari ke pengadilan agama minta surat dispensasi nikah, baru menghadap lagi ke KUA gitu. Gimana Khalif? Iya Kak. Baik, ingin menjawab menjawab pertanyaan pertanyaan Saddam. pernikahan Dini itu merupakan masalah sosial yang signifikan. Hal ini terjadi karena berbagai faktor seperti budaya, sosioekonomi, dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan. Pernikahan dini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti putus sekolah, pengangguran, kemiskinan, dan tingkat perceraian yang tinggi. Selain itu, pernikahan dini juga dapat merugikan perekonomian negara, menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Faktor budaya yang melekat di masyarakat seperti pandangan bahwa menikah adalah suatu yang membahagiakan, atau faktor agama juga berperan kuat dalam tingginya angka pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini juga dapat membuat tatanan sosial lebih kurang optimal yang menyebabkan masalah sosial di masyarakat. Karena itu, Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan pertanyaan Saddam tadi. Pernikahan dini itu merupakan masalah sosial yang signifikan. Hal ini terjadi karena berbagai faktor seperti budaya, sosioekonomi, dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan. Pernikahan dini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti putus sekolah, pengangguran, kemiskinan, dan tingkat perceraian yang tinggi. Selain itu, pernikahan dini juga dapat merugikan perekonomian negara dan menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Faktor budaya yang melekat di masyarakat seperti pandangan bahwa menikah adalah sesuatu yang membahagiakan, serta faktor agama juga berperan kuat dalam tingginya angka pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini juga dapat membuat fungsi tatanan sosial menjadi kurang optimal yang menyebabkan masalah sosial di masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran dan edukasi masyarakat terkait pernikahan dini, terutama kesadaran dari orang tua, serta upaya pencegahan dan solusi yang komprehensif perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pernikahan dini. Ya, itu aja jawaban pertanyaan Saddam. Oke, terus apakah ada upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi tingginya angka pernikahan di usia muda? Jadi bagaimana cara pencegahannya? Terima kasih. Ya, izin moderator untuk menjawab pertanyaannya Saddam. Bagaimana cara mengatasi tingginya angka pernikahan di usia dini? Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah tingginya angka pernikahan pada usia dini. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Pendidikan dan kesadaran ini penting untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat, terutama orang tua
tentang dampak negatif pernikahan usia dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak, dan termasuk mental pada anak. Yang kedua, untuk mengatasinya, peran orang tua. Orang tua ini sangat berperan dalam mencegah pernikahan dini. Mereka perlu mendekatkan anak pada ajaran agama yang memberikan perhatian dan kasih sayang, serta memastikan anak memiliki kematangan fisik dan psikologis sebelum menikah. Jadi peran orang tua terhadap anak ini sangat penting. Yang ketiga, sinergi multisektor, atau diperlukan sinergi dari berbagai pihak dan sektor untuk mencegah pernikahan usia dini, termasuk pemerintah, termasuk juga lembaga pendidikan, dan masyarakat secara luas. Dan pendidikan dari orang tua itu bukan kurang, tapi perlu lagi pendidikan dari lembaga pendidikan seperti di sekolah. Ya. Yang keempat, untuk mengatasi tingginya angka pernikahan usia dini, yang keempat, edukasi dan informasi. Melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya orang tua, untuk tidak memperbolehkan anak melakukan pernikahan di usia remaja, serta memberikan informasi tentang hak dasar anak. Yang kelima, untuk pengentasan kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan juga dapat membantu mengurangi angka pernikahan usia dini, karena kondisi ekonomi yang sulit dapat menjadi faktor penyebab pernikahan usia dini. Yang keenam, kebijakan hukum. Menguatkan perlindungan hukum terhadap anak-anak melalui regulasi yang mengatur usia minimal untuk menikah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 tadi. Sehingga mereka memiliki alternatif lain selain menikahkan anak-anak mereka secara dini. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat terjadi penurunan angka pernikahan usia dini dan menciptakan kondisi yang lebih baik ke generasi muda selanjutnya. Ya, itu saja. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Saudara Ikram dan Afzal Al-Amin. Apakah masih ada yang kurang jelas atau ada yang lagi ingin ditanyakan? Silakan. Izin menambahkan pertanyaan dari Saudara Holis yang apakah ada pengecualian terkait batasan usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019? Ya, terdapat pengecualian terkait batasan usia pernikahan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki dari 19 tahun, terdapat pengecualian dalam bentuk dispensasi dalam situasi-situasi khusus yang diatur oleh hukum. Namun, demikian pengecualian ini harus mempertimbangkan aspek-aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Diharapkan bahwa pengecualian ini akan tetap memperhatikan keselamatan jiwa anak perempuan, mengoptimalkan tumbuh kembang anak, dan memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Ya, itu saja. Baik, Saudara. Izin bertanya lagi. Izin bertanya lagi sedikit tadi. Tadi kan ada sebelumnya disampaikan terkait dispensasi ke kantor pengadilan ya. Iya. Nah, itu syarat-syarat yang harus dilengkapi atau dipenuhi terkait pengajuan dispensasi pernikahan itu apa saja?
Apa saja syarat-syaratnya? Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang pertama, pemohon harus berusia minimal 19 tahun. Pemohon ini kayak walinya, orang tuanya dari calon istri atau calon suami. Yang kedua, pemohon harus mengajukan surat permohonan dispensasi kawin. Nanti ada surat dispensasinya nanti dibikin. Yang ketiga, pemohon harus menyertakan foto KTP kedua orang tua wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP atau kartu identitas. Yang keempat, pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang diminta permohonan dispensasi kawin, seperti calon suami atau istri dan orang tua wali calon suami istri. Yang kelima, dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua, atau pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua atau wali calon suami atau istri apabila calon suami dan istri berusia di bawah usia perkawinan atau pernikahan usia dini. Itu saja syarat-syarat pemohon untuk mengajukan dispensasi perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Apakah ada masih yang mau disanggah, Saudara Polis? Sudah cukup. Oke. Ya. Jadi saya bertanya, apakah bagaimana jika menikah dengan usia yang terpaut sangat jauh? Misal suaminya sudah berumur 50 tahun, sedangkan perempuannya baru berusia 21 atau sampai 25 lah. Jadi apakah ada risiko menikah beda usia jauh tersebut? Terima kasih. Ya, izin menjawab pertanyaan Saudara Sadam. Bagaimana jika seseorang menikah dengan usia yang terpaut jauh? Misal seperti laki-lakinya berusia 70 tahun dan wanita berusia 20 tahun ke atas. Jadi menikah dengan perbedaan usia yang signifikan seperti yang dicontohkan teman kita tadi, laki-laki berusia 70 tahun dan wanita berusia 20 tahunan. Ini dapat menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat. Beberapa orang mungkin melihat sebagai hal yang tidak lazim lah. Masa kakek menikah dengan seorang perempuan muda gitu kan? Atau bahkan menimbulkan stigma negatif. Namun ada juga yang berpandangan menyatakan bahwa jika keduanya sudah berusia di atas 20 tahun, mereka dianggap sudah dewasa dan memiliki hak untuk membuat keputusan terkait pernikahan mereka sendiri. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, terdapat buku yang memberikan penjelasan lengkap mengenai perkawinan dalam Islam yang mencakup pandangan dari berbagai fuqaha atau ahli fikih baik dari masa salaf maupun khalaf, serta kebijakan pemerintah yang terkait dengan hukum perkawinan. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia terdapat pandangan yang menyatakan bahwa usia 19 tahun perlu dipertimbangkan untuk diubah menjadi 21 tahun bagi calon pengantin pria, atau setidaknya sama dengan itu. Namun ada juga pandangan yang menyatakan bahwa perbedaan usia 21 tahun tidak seharusnya menghalangi cinta kasih manusia
Meskipun stigma pemikiran di masyarakat umumnya cenderung negatif terhadap pernikahan dengan perbedaan usia yang signifikan. Dengan demikian, pernikahan dengan perbedaan usia yang signifikan seperti laki-laki usia 70 tahun dan wanita di atas usia 20 tahun dapat menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat, baik dari segi budaya, agama, maupun hukum. Setiap individu dan pasangan yang berencana untuk menikah dengan perbedaan usia signifikan untuk perlu dipertimbangkan berbagai aspek ini dengan seksama sebelum membuat keputusan pernikahan. Jadi menurut saya pernikahan yang usianya terpaut jauh boleh-boleh saja, tapi ada yang harus dipertimbangkan. Seperti kayak ekonomi, kan udah tua gitu. Gimana mau kerja untuk memenuhi ekonomi keluarganya. Jadi ada yang perlu dipertimbangkan lagi. Ya, itu saja dari saya. Apakah ada tanggapan? Terima kasih atas jawabannya. Ya. Pertanyaan dan jawabannya dari saudara Aksal, Holis Abdizil Ikram, dan M. Saddan Hussein, dan saudara Abu Erdiansyah. 3. Baik, sekarang saya akan bertanya kepada para pemateri. Yang akan saya tanyakan yaitu sejauh mana pentingnya menetapkan batas usia pernikahan dalam satu masyarakat. Apakah ada kayak syarat-syaratnya dalam masyarakat kita, atau seberapa penting kita menetapkan batas usia dalam bermasyarakat? Baik, akan dijawab oleh pemateri. Ya. Oke. Menjawab pertanyaan Yasir. Menetapkan batas usia pernikahan dalam masyarakat itu sangat penting karena melibatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, kesejahteraan anak, dan kesetaraan gender. Batas usia pernikahan yang ditetapkan secara tepat dapat membantu mencegah perkawinan anak, melindungi anak-anak dari eksploitasi, serta memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dan berkembang secara fisik, emosional, dan sosial sebelum memasuki pernikahan. Selain itu, menetapkan batas usia pernikahan dapat membantu mengurangi angka perceraian, meningkatkan kesehatan reproduksi, dan memberikan kesempatan bagi individu untuk mempersiapkan diri secara matang sebelum memasuki ikatan pernikahan. Dengan demikian, menetapkan batas usia pernikahan yang sesuai dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan. Itu saja jawaban saya. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Izin menambahkan, penetapan batas usia pernikahan dalam satu masyarakat memiliki signifikan yang penting dalam berbagai aspek, termasuk hukum, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Berikut ada beberapa poin penting terkait dengan pentingnya menetapkan batas usia pernikahan pada suatu masyarakat. Yang pertama, untuk perlindungan anak, penetapan batas usia pernikahan yang sesuai dapat melindungi anak-anak dari pernikahan dini yang berisiko terhadap kesehatan fisik, mental, dan emosional mereka. Yang kedua, kesetaraan gender. Penerapan batas usia pernikahan yang sama untuk pria dan wanita dapat membantu dalam memastikan kesetaraan gender dalam pernikahan. Yang ketiga, kesehatan reproduksi. Menetapkan batas usia pernikahan yang memadai dapat membantu dalam mengurangi risiko kesehatan reproduksi seperti kematian ibu dan bayi yang sering terkait dengan pernikahan dini. Yang keempat, harmonisasi hukum.
Pentingnya harmonisasi peraturan undang-undang terkait batas usia pernikahan untuk menciptakan keselaraan antara berbagai peraturan yang berlaku. Yang kelima, pendidikan dan kesiapan. Menetapkan batas usia pernikahan yang memadai dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk menyelesaikan pendidikan mereka dan mempersiapkan diri secara matang sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Dengan demikian, menetapkan batas usia pernikahan dalam satu masyarakat memiliki implikasi yang luas, termasuk perlindungan anak, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, harmonisasi hukum, dan pendidikan, serta kesiapan individu sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Itu saja tambahan dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Tiga. Baik, terima kasih atas. Marilah kita tutup Zoom kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya sebagai moderator mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.